tingkat tinggi, terang. Senopati Banyu menyambut serangan ke arah lehernya dengan pedangnya sembari bersalto ke belakang dan menapak dengan sempurna ke tanah menggunakan satu kakinya. Patih Seta mulai penasaran dan ingin segera menyelesaikan pertarungan tersebut sehingga dengan kekuatan penuh ia menghunuskan pedangnya ke depan dan angin panas menghujam ke depan bersama pedang sakti milik Patih Seta. Dengan penuh perhitungan Senopati Banyu Prakarsa mengibaskan pedangnya ke depan sembari menjejakkan kaki kanannya dan meluncur ke atas lalu membuat perputaran dan blar. Blar terjadi ledakan pertemuan antara kedua pedang sakti tersebut. Patih Seta terhuyung das huyung beberapa langkah ke belakang dan peluh keringat mulai menetes di keningnya tanda ia benar menggunakan kekuatan tenaga dalamnya penuh. Terkejut Patih Seta karena Senopati Banyu Prakarsa kembali menapak ke tanah dengan sempurna dan masih segar tanda ia belum mengeluarkan seluruh tenaga dalamnya. Quote, kau hebat juga Senopati, tapi kali ini aku tak akan main dan selamat berjumpa dengan penunggu neraka. Quote, segera Patih Seta menghunus pedangnya ke depan dan terus meluncur laksana anak panah yang melesat dengan sangat cepat bahkan melebihi kecepatan anak panah. Senopati Banyu Prakarsa segera menghentakkan lagi kedua kakinya dan meluncur dengan cepat ke depan sembari menghunus pedangnya yang bersinar kebiru das biruan lalu ia memutar tubuhnya dengan cepat dan blar. Blar terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Cep, cep, Senopati Banyu Prakarsa berdiri dengan sempurna sedangkan di belakangnya bergulingan tubuh tanpa kepala hangus terbakar dan menggelinding sebuah kepala yang tak lain adalah kepala Patih Seta lalu Senopati Banyu Prakarsa memungutnya dengan cepat lalu mengangkatnya tinggi sembari berteriak. Quote, lihat kepala Patih Seta sudah di tanganku, menyerahlah kalian pasukan kerajaan Segara Api. Quote, pasukan kerajaan Segara Api yang melihat kejadian itu mentalnya mulai turun dan menyerang seadanya sambil bergerak mundur menuju benteng kerajaan Segara Api. Tapi belum niat itu terwujud tiba dari belakang muncul pasukan dari kerajaan Guntur Dwiwarna yang tadi sudah menyebar dan membuat jepitan dari belakang. Habislah sudah semua pasukan dari kerajaan Segara Api tersebut. Senopati Banyu Prakarsa tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini dan langsung menyerbu ke kerajaan Segara Api yang sebelumnya segera ia menukar pasukan depan dengan pasukan berkuda yang di belakang serta pasukan cadangan yang ia sembunyikan tadi. Agar tenaga pasukannya kembali pulih dan tak lama benteng pertama berhasil dihancurkan langsung menyerbu ke dalam tapi Seng Raja dan beberapa pasukannya sudah melarikan diri. Quote, hidup Dwiwarna, hidup Senopati Banyu, quote, teriak pasukan kerajaan Guntur Dwiwarna ketika sudah menyerbu kerajaan Segara Api tersebut. Senopati Banyu Prakarsa segera menyarungkan kembali pedangnya dan tersenyum puas kepada semua pasukan yang dipimpinnya. Malam itu pesta kemenangan diadakan di bekas kerajaan Segara Api yang kini menjadi milik kerajaan Guntur Dwiwarna. Sedang asik hasyiknya berpesta dan ketika Senopati Banyu Prakarsa hendak meminum araknya yang kedua tiba ia terdiam sesaat dan menajamkan indera penciumannya lalu segera berdiri dan berteriak. Quote, hentikan semuanya, jangan ada yang minum arak. Quote, semua prajurit tertegun dan sambil bertanya dalam hati lalu mereka menghentikan pesta mereka dan hues terdengar beberapa orang muntah darah lalu berkelojotan meregang nyawa. Yang lainnya benar terkejut lalu mulai satu demi satu prajurit itu saling menyusul bermuntahkan darah lalu meregang nyawa. Quote, ayo yang masih bisa bergerak segera kalian bawa senjata kalian dan kita segera pulang. Quote, teriak Senopati Banyu Prakarsa yang segera beranjak dari tempat duduknya. Ia tak tahu secara pasti apa penyebabnya, yang jelas itu adalah bergentong gentong arak kiriman dari Raja Saka Negara yang turut bergembira mendapatkan kemenangan tersebut dan ternyata kiriman hadiah arak itu beracun. Apa yang terjadi? Senopati Banyu Prakarsa tampak gusar dan ia merasakan ada yang tidak beres di kerajaan Guntur Dwiwarna saat ini dan dengan sisa pasukan yang ada ia bagi dua yang pertama ia tugaskan untuk tetap berada di bekas kerajaan Segara Api dan sisanya ikut Senopati untuk segera kembali ke kerajaan Guntur Dwiwarna. Butuh seharian untuk kembali ke kerajaan Guntur Dwiwarna walaupun ia terus memacu kudanya untuk berlari cepat. Ketika sesampainya di perbatasan kerajaan Guntur Dwiwarna ia dan pasukannya telah dihadang ratusan pasukan dari kerajaan Guntur Dwiwarna yang dipimpin oleh Senopati Danu yang tampak tersenyum licik mengarah memandang Senopati Banyu Prakarsa. Quote, Senopati Danu, bukakan jalan kepada kami yang hendak menuju kerajaan untuk menghadap Paduka Raja. Quote, tidak Senopati Banyu, sepertinya kau melaporkan dari sini saja. Quote, lancang kau, apa apaan ini, ayo segera beri kami jalan. Quote, belum sempat Senopati Banyu Prakarsa mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam kerajaan Guntur Dwiwarna itu mereka sudah diserbu oleh sekawanan pasukannya sendiri yang dipimpin oleh Senopati Danu. Prajurit yang dibawa oleh Senopati Banyu Prakarsa yang tengah kelelahan dan terkena racun yang terminum oleh arak tersebut mau tak mau memberikan perlawanan seadanya untuk mempertahankan hidup. Senopati Banyu Prakarsa semakin gusar dan ingin segera sampai ke kerajaan Guntur Dwiwarna guna mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam kerajaan itu sekaligus mengkhawatirkan keselamatan anak dan istrinya. Segera ia mencabut pedangnya dan sinar berwarna kebiruan menyelimuti mata pedang tersebut tapi Senopati Banyu Prakarsa tak bersungguh ingin menghabisi lawannya yang masih termasuk pasukan dari kerajaan Guntur Dwiwarna itu. Gertakan Senopati Banyu Prakarsa hanya berjalan sebentar karena segera Senopati dan mulai menyerangnya dengan sekuat tenaga.
Senopati Banyu Prakarsa segera melompat ke atas dan bersalto 2 kali lalu menerjangkan tendangannya ke arah Senopati Danu yang juga beringas menyerangnya dengan menghunuskan pedangnya ke arah Senopati Banyu Prakarsa dengan tenaga dalamnya yang ia kerahkan hampir semuanya. Ia tahu Senopati Banyu Prakarsa memiliki tenaga dalam yang mencapai tingkat tinggi tapi tugas yang diberikan padanya dan iming jabatan baru yang menggiurkan membuatnya lupa diri bahwa yang diserangnya adalah kawannya sendiri. Segera Senopati Banyu Prakarsa menarik kakinya dengan cepat lalu berbalik bersalto lalu mengarahkan pukulan tangan kirinya ke arah perut Senopati Danu yang belum siap dengan serangan balik yang begitu cepat dilakukan tersebut dan Senopati Danu terjatuh menggelepar kesakitan lalu jatuh pingsan. Senopati Banyu Prakarsa melihat ke belakang di mana pasukannya mulai terdesak hebat tapi sebuah suara mengarah padanya dari prajurit yang dipimpinnya. Quote, sudah Tuan Senopati segera saja pergi ke kerajaan, biar kami bereskan ini. Quote. Senopati Banyu Prakarsa terkesiap dan berpikir sejenak lalu berbalik arah menuju ke kerajaan Guntur Dwiwarna dengan cepat. Serba salah jadinya karena yang menyerangnya adalah pasukannya sendiri, tapi ia mulai berpikir ternyata ini adalah sebuah konspirasi yang dilakukan oleh orang dalam yang hendak merebut tahta Sang Raja. Akan tetapi itu siapa? Daripada penasaran ia segera berlompatan dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh tingkat tinggi menuju ke kerajaan Guntur Dwiwarna. Star hiruk pikuk di dalam kerajaan Guntur Dwiwarna mulai bergejolak hebat. Pasukan kerajaan bingung dibuatnya karena yang menyerang kerajaan adalah prajurit temannya sendiri yang berseragam sama sehingga mereka tak tahu yang mana musuh yang mana kawan sendiri. Tapi biarpun begitu para prajurit penjaga istana berbuat sekuat tenaga bertahan melindungi istana yang tengah didiami oleh Paduka Saka Negara. Banyak prajurit yang harus meregang nyawa dan jatuh bergelimpangan tak bernyawa di pintu istana. Tampak 2 punggawa bergerak cepat masuk ke dalam dan mengetuk pintu kamar Paduka Saka Negara yang juga terkejut bercampur heran dengan situasi tersebut. Quote, maaf beribu maaf Paduka, di luar situasi sedang genting dan kami harap Paduka sudi berkenan ikut kami keluar dari istana ini. Quote, tidak. Ini istanaku, kenapa aku harus lari? Di mana Senopati Banyu Prakarsa, kenapa ia tidak muncul dari tadi? Quote, maaf Paduka, Senopati Banyu Prakarsa sedang ditugaskan untuk menyerang ke kerajaan Segara Api sehingga tidak dapat berada di sini. Quote, apa? Siapa yang menyuruhnya? Quote, maaf Paduka, Chuan Patih Barata yang menugaskannya. Quote, sungguh keterlaluan, sudah kukatakan berkali-kali agar Senopati Banyu Prakarsa harus tetap berada di sini, sungguh ini suatu pembangkangan. Quote, benar Paduka, tapi yang terpenting kita harus pergi dari istana ini terlebih dahulu demi keselamatan Paduka. Quote, baiklah, aku ikut denganmu. Quote. Segera Raja Saka Negara beringsut cepat mengikuti kedua punggawanya yang membawanya pergi dari istana tersebut melalui pintu belakang tapi segerombolan pemberontak sudah merangsek masuk dan menghadang Raja Saka Negara dan punggawanya. Quote, mau kemana Paduka? Kenapa buru sekali? Quote, sahut Patih Barata tersenyum licik. Quote, bedebah, ternyata kau biang keladinya Barata, berani benar kau berkhianat seperti ini. Quote, sudahlah Paduka, umur Paduka sudah sepantasnya digantikan oleh orang yang lebih berkemampuan seperti hamba. Quote, cuy, tak sudi aku menyerahkan tahtaku ini kepadamu bangsat kelas rendahan. Quote, kau terus menghinaku Paduka, ayo lekas habisi punggawa itu dan tangkap Paduka Raja hidup biar besok ku gantung di alun-alun kerajaan. Hahaha. Quote. Segera gerombolan yang dipimpin Patih Barata mengepung semua sisi dan kedua punggawa tersebut mulai memasang kuda siap untuk bertempur terang. Pertempuran sesama prajurit tak terhindarkan lagi. Kedua punggawa tersebut yang memiliki ilmu kesaktian yang cukup tinggi tak menyerah begitu saja. Satu punggawa menyabet dengan trisulanya dan satunya lagi dengan menggunakan pedang mustikanya. Tapi mereka hanya berdua dan Patih Barata yang memiliki ilmu kesaktian yang juga tinggi mulai ikut turun tangan dan argo kedua punggawa tersebut jatuh bergulingan dan tewas ketika beradu pukulan dengan Patih Barata. Raja Saka Negara mundur beberapa langkah ke belakang, ia tahu sekarang ia akan menjadi bulanan Seng Patih Durjana tersebut tapi tap sebuah bayangan muncul di hadapan Patih Barata dengan menghunus pedang beriang bersinar kebiruan. Quote, hahaha, ternyata kau belum mati Senopati Banyu. Quote, tarak itu tak cukup mampu untuk membunuhku Patih Barata. Quote, sahut Senopati Banyu Prakarsa sembari menyeka darah yang keluar dari sudut bibirnya. Senopati Banyu Prakarsa tahu ia sedang mengalami luka dalam akibat racun dari arak tersebut yang sudah terminum olehnya tapi keselamatan raja, istri dan anaknya jauh lebih penting dari apa yang ia sedang derita. Quote, nyalimu cukup hebat juga Senopati, tapi biarlah kau mati di sini agar tidak penasaran juga. Hahaha. Quote, terang puluhan senjata mulai beradu. Patih Barata yang mengetahui kemampuan Senopati Banyu Prakarsa kali ini tak main bahkan ia menyuruh seluruh pasukannya ikut maju menyerang Senopati Banyu Prakarsa.
Situasi yang tak menguntungkan bagi Senopati Banyu Prakarsa karena ia tengah mengalami keracunan dan ia harus bertempur habis-habisan untuk melindungi Sang Raja, apalagi ia berada di tempat yang sangat terbatas untuk bergerak. Salah Sang Raja juga ikutan menjadi terluka akibat kibasan pedangnya itu. Melihat kelemahan itu Patih Barata tak menyia-nyiakan kesempatan itu, segera ia melompat tinggi dan menghujamkan senjata rahasianya. Jab, belati kecil yang mengandung racun dahsyat tersebut menancap di bahu kiri Senopati Banyu Prakarsa dan hiaat sering. Belar sebuah kibasan pedang yang mengandung tenaga dalam hebat menggelegar ke belakang dan ke depan Senopati Banyu Prakarsa. Sekejap lampu minyak yang berada di ruangan tersebut padam dan puluhan orang berteriak terpental kesakitan akibat serangan dahsyat yang dilakukan Senopati Banyu Prakarsa. Sang Patih segera berkelebat ke depan mencari sasaran utamanya dan Senopati Banyu Prakarsa beserta Raja Saka Negara menghilang dari hadapannya. Kuat berdebah, ayo cari kutu busuk itu, kuat teriak Patih Barata kesal. Senopati Banyu Prakarsa berlarian di antara lorong istana bersama Raja Saka yang terus memandang khawatir keadaan mengenaskan senopatinya itu. Sembari berlari ia mencabut belati beracun yang berada di bahu kirinya. Rasanya sakit sekali apalagi ia habis keracunan hebat. Semua itu tak dihiraukannya, baginya keselamatan Raja Saka Negara adalah yang paling penting. Segera mereka memasuki kembali kamar Raja Saka itu dan menutupnya cepat. Lalu Senopati Banyu Prakarsa segera meraba dinding kamar tersebut perlahan dan ia memukul keras bagian dinding itu dan terbukalah lubang besar dinding itu. Kuat ayo, Paduka waktu kita hanya sedikit, kuat seru Senopati Banyu Prakarsa yang meminta Sang Raja agar mengikutinya ke dalam lubang besar itu. Dengan penuh penasaran Sang Raja mengikuti langkah Sang Senopati setianya itu. Sembari berjalan cepat, Senopati Banyu Prakarsa menceritakan bagaimana lubang besar itu berada di dinding kamar Sang Raja. Berbulan-bulan ia menyuruh anak buahnya untuk membuat terowongan rahasia yang menuju antara kamar Sang Raja dan rumahnya itu lalu menuju ke suatu tempat. Ia merasakan ada keanehan dalam lingkungan kerajaan di mana ada beberapa kejanggalan yang terjadi di dalam kerajaan. Akan tetapi kejanggalan tersebut sulit dijelaskan karena semua berhubungan dengan para pejabat kerajaan yang haus akan uang dan kekuasaan. Untuk itu ia membuat terowongan rahasia ini guna menjaga hal yang tidak diinginkan dan benar saja. Kuat kau hebat Senopati, aku berhutang nyawa padamu Kuat. Kuat tak usah dipikirkan Paduka, sekarang yang terpenting Paduka harus selamat terlebih dahulu baru bisa menyusun kekuatan untuk menghalau mereka dari kerajaan Kuat. Star Nima Sayu terbangun dari tidurnya karena bayi kecilnya menangis terus sepanjang malam. Ia tak tahu apa yang terjadi dengan si bayi itu padahal suhu tubuhnya tidak panas dan baru saja ia memberikan air susu pada si kecil itu. Tiba pintu rumah depan didobrak dan pintu hancur berkeping keping. Segerombolan pasukan segera menghambur ke dalam sembari menghunus senjata masing-masing. Kuat apaan ini, siapa yang menyuruh kalian untuk menghancurkan pintu rumahku tengah malam begini? Kuat bentak Nima Sayu kesal bercampur ketakutan karena pengawal yang berada di depan rumahnya terbujur kaku meregang nyawa semua. Kuat maaf dan ayu Nimas, kami perintahkan untuk menangkap semua yang berada di rumah ini tanpa terkecuali Kuat. Kuat iya, tapi kenapa kalian sampai menghabisi pengawalku itu? Kuat teriak Nima Sayu sembari menggendong sang bayi yang terus menangis. Kuat kami tak ada pilihan dan ayu dan sekarang mari ikut kami Kuat. Kuat tidak. Tak sudi aku ikut kalian, suamiku pun tak pernah menyuruhku untuk meninggalkan rumah ini Kuat. Kuat ayolah dan ayu ikut kami sebelum kami bertindak lebih padamu Kuat. Kuat dasar kurang ajar kalian, pergi dari rumahku sekarang atau suamiku yang akan menghabisi kalian Kuat. Kuat hahaha, suamimu sudah mati dan ayu, kau tak punya siapa lagi di sini Kuat sahut salah seorang prajurit sembari melangkah tenang mendekati Nima Sayu. Nima Sayu meronta tak karuan dan segera berlari menghindar dari kejaran prajurit tersebut yang mulai bertindak seenaknya terhadap Nima Sayu. Terang sebuah serangan mendadak telah dilancarkan seseorang yang kemudian berdiri membelakangi Nima Sayu yang telah menggendong bayinya. Kuat segera pergi nyonya, saya habisi mereka terlebih dahulu baru akan menyusul nyonya nanti. Kuat ternyata itu Barjo asisten setia suaminya. Kuat hohoho, ini rupanya pahlawan kesiangan itu, sudahlah Barjo ikut saja dengan kami nanti kau akan dapat gaji yang lumayan besar dari sekarang Kuat. Kuat cuy, aku tak sudi harus tunduk kepada si Patih Matu keranjang itu Kuat. Kuat lancang kau, awas mulutmu akan kurobek sekarang Kuat. Sering sekelebat senjata berkibas ke sana kemari dan dengan kecepatan penuh Barjo segera memberikan perlawanan sengit kepada prajurit itu. Srek, arg, Barjo bergulingan ke belakang sembari memegangi lengan kanannya yang tersabet serangan lawan. Kuat haha, sekarang mulut busukmu akan kau bawa ke neraka sahabatku. Kuat prajurit itu menyeringai kejam dan mulai membabatkan pedangnya dengan cepat ke arah Barjo yang sudah tak berdaya lagi. Terang sebuah kilatan berwarna biru menangkis serangan prajurit sadis itu. Kuat, Tuan Senopati, arg kau kembali Kuat. Kuat sudahlah Barjo simpan tenagamu dan bawa Paduka beserta istri dan anakku ke sana cepat, nanti aku menyusul Kuat. Segera Barjo bangkit dan segera membawa Raja Saka menuju ke suatu tempat bersama Nima Sayu dan bayinya. Kuat hohoho rupanya Tuan Senopati sudah kembali tapi tak akan lama lagi tuanku kami di sini untuk menghabisi tuanku semua beserta keluarga Kuat.
Cok kadas little update cecer. Close button. And star Arka si tangan. Quote berdebah. Quote berdebah kau Seno, lihat saja apa kemampuanmu setinggi bicaramu. Quote, terang semua berkelebatan ke sana kemari saling menyerang. Sering, argo puluhan prajurit terbabat habis oleh serangan ganas pedang bersinar biru milik Senopati Banyu Prakarsa. Akan tetapi semakin ganas pedang itu mencabut nyawa semakin cepat pula puluhan prajurit baru berbondong-bondong datang ikut membantu menyerang Seng Senopati yang tengah terluka itu. Sering, belar dengan sisa tenaganya Senopati Banyu Prakarsa mengibaskan pedang dahsyatnya dan bersalto ke belakang berlari mencari terowongan rahasia itu yang telah dimasuki oleh Barjo dan lainnya. Quote, ayo Chuan kesini cepat, kenapa pundak Chuan? Quote, teriak Barjo di dalam terowongan rahasia itu sembari berlari sekuat tenaga. Quote, sudah Barjo, lukaku tak usah kau pikirkan, ingat apa yang semua ku pesankan padamu. Quote, Barjo mengangguk hormat kepada Senopati Banyu Prakarsa. Quote, Paduka, bolehkah hamba meminta sesuatu jika Paduka dan anakku selamat? Quote, apa saja itu Senopati, aku akan berusaha memenuhinya. Quote, jika anakku besar nanti, tolong ajarkan kebijaksanaan dan kearifan seperti yang Paduka lakukan pada negeri kita ini. Quote, tentu saja Senopati, dia akan kuanggap sebagai cucuku sendiri. Quote, terima kasih Paduka, dan kau Nima Sayu maafkan aku karena tak bisa mendampingimu lagi. Putra kita dan jaga dia baik. Baik, semoga Tuhan melindungi kalian semua. Quote, sahut Senopati tersengal sengal karena racunnya mulai bereaksi sangat keras. Quote, tidak. Suamiku, kau harus ikut bersamaku, ayo kau harus kuat suamiku demi aku. Quote, sahut Nima Sayu menagis tersedu. Quote, sudahlah cepat pergi dari sini, biar aku coba halangi mereka dari sini. Quote, suamiku kau harus ikut, ayo suamiku. Quote, teriak Nima Sayu sembari menarik tubuh Senopati Banyu Prakarsa yang mulai lemah. Segera antara tega dan tidak tega Barjo segera menarik lengan Nima Sayu dan menggendong bayi yang tengah dibawa Nima Sayu sembari meneteskan air mata memandangi Senopati Banyu Prakarsa yang mulai mengecil di kegelapan terowongan rahasia tersebut. Suara langkah kaki mulai mendekati Senopati Banyu Prakarsa yang tengah tergeletak kehabisan tenaga, dan dengan kekuatan penuh Senopati Banyu Prakarsa menghentakkan kedua tangannya dan blar, ledakan dahsyat terjadi di terowongan tersebut. Dinding dan atap terowongan tersebut hancur lebur dan runtuh seketika menghantam sekelompok prajurit yang mengejar Raja Saka, terkubur bersama Senopati Banyu Prakarsa. 4 star seorang anak lelaki berumur kurang lebih sekitar 9 tahunan telah berlari kecil untuk pulang ke rumahnya. Masih terngiang kalimat yang berulang kali didengarnya dan kali ini si tua Trisula Sakti pun berkata padanya bahwa ia tak memiliki bakat untuk menguasai ilmu si tua Trisula Sakti itu dan beberapa pendekar yang ia temui di beberapa gua pertapaan yang tak jauh dari rumahnya itu. Tiba-tiba ia dihadang oleh sekumpulan anak seusianya yang memakai pakaian berwarna hitam dengan lambang Trisula di dada kanannya dan mereka berdiri menertawakan si bocah mungil itu. Quote, hahaha, rupanya kau tidak kapok ya Arka untuk mencari guru silat dan karena kebodohanmu sendiri semua orang tak mau jadi gurumu. Hahaha, dasar bodoh. Quote, sudah minggir, aku mau lewat. Quote, hahaha, si bocah goblok ini mau melewati kita. Hahaha, silahkan tapi jangan salahkan kami. Quote, segera bocah berpakaian hitam tersebut menjegal kaki Arka yang langsung bergulingan terjatuh akibat jegalan tersebut. Belum lagi Arka bangkit, puluhan pukulan dan tendangan menghampiri tubuhnya dan bak, buk. Arka terjatuh lagi dan kehilangan kesadaran. Sembari tertawa puas sekumpulan bocah berseragam pakaian hitam tersebut meninggalkan Arka yang tengah pingsan. Sembari tertatih Arka menyusuri jalan setapak dan beringsut terduduk di sebuah makam yang berbatu nisan sangat terawat baik. Quote, ibu, aku dipukuli lagi oleh temanku dan aku tak dapat membalasnya lagi. Ibu, ibu, kenapa aku bernasib sesial ini dan kau meninggalkan aku di sini? Quote, tangis Arka menjadi dan akhirnya ia kembali tak sadarkan diri di pusara ibunya sendiri. Seorang lelaki setengah baya segera menggendong Arka dan membawanya pulang. Arka kemudian ditidurkan di kamar yang sangat sederhana itu tapi terlihat sangat bersih. Dengan sabar lelaki setengah baya itu membersihkan luka yang ada di tubuh Arka dan Arka mulai terbangun. Quote, oh Paman Barjo, aku sekarang di mana? Quote, tanya Arka setengah sadar. Quote, kau sudah berada di rumahmu Arka, sudahlah istirahat lagi biar Paman yang membersihkan lukamu. Quote, sahut Barjo sembari berkata lembut. Keesokan paginya Arka terbangun dan tenaganya sudah berangsur pulih. Barjo yang melihatnya hanya tersenyum senang dan segera menyapa Arka yang mulai bangkit dari tempat tidurnya. Quote, ayo Arka, mari kita makan jagung rebus sama sama, Eyang Saka telah menunggumu di ruang makan. Quote, sahut Paman Barjo lembut. Quote, terima kasih Paman, aku mandi dulu baru menyusul. Quote, setelah bersantap makan pagi bersama, Eyang Saka mengajak Arka keluar rumah berjalan jalan pagi sembari berbincang bincang bersama didampingi Paman Barjo. Quote, Arka, Eyang dengar kamu kemarin sehabis dari gua pertapaan si tua Trisula Sakti dan dipukuli oleh temanmu. Quote, ya Eyang, aku tak diizinkan berguru di sana, katanya aku anak yang tidak berbakat dan temanku selalu mengolok holoku hingga aku dipukuli habis-habisan. Quote, Eyang Saka menghela nafas panjang dan terdiam sesaat. Quote, Arka, kau lihat burung kolibri itu? Quote, ya Eyang, aku melihatnya. Quote, sahut Arka penasaran. Quote, apa yang kau lihat? Quote,
Kuot ya seperti kebanyakan burung lainnya yang kuot, sahut Arka sembari memperhatikan burung kolibri itu dan astaga, burung kolibri itu terbang mundur seketika tanpa sebab. Eyang Saka yang melihat kejadian itu hanya tersenyum kecil sembari memandangi raut wajah Arka yang lucu itu. Kuot lihat burung kolibri itu Arka, ia dapat terbang mundur, dan apa yang dilakukannya tak dapat dilakukan oleh burung burung lainnya. Kuot Arka mengangguk penasaran kepada eyangnya itu. Kuot, kau tahu, apakah burung kolibri itu belajar dari burung lainnya untuk dapat terbang mundur seperti itu? Kuot Arka terdiam berpikir. Kuot Arka cucuku, tak semua orang harus bisa melakukan hal yang sama seperti yang orang lain lakukan. Manusia yang memiliki kelebihan itulah yang dapat bertahan di dunia ini. Kuot maksud yang bagaimana? Arka masih belum mengerti. Kuot yang Saka kembali tersenyum kecil sembari memandangi Arka. Kuot maksud yang adalah kau tak perlu harus berguru kepada siapapun untuk bisa menjadi hebat. Tuhan telah menggariskan takdir kita masing-masing dan memberikan semuanya kepada kita lewat alam semesta ini. Kuot kita diberikan udara, air, tanah dan api di mana semua itu untuk menopang kehidupan kita. Kuot hanya orang tertentu saja yang sanggup memahami itu, karena kebanyakan manusia sibuk memperkuat diri sendiri, sibuk menjadi yang terhebat, sibuk menjadi yang terkaya, tergagah, terpintar dan lainnya, tapi mereka tidak pernah ingin menjadi apa yang Tuhan inginkan. Kuot lihat, Tuhan menunjukkan kuasanya lewat alam semesta ini dan lewat alam semesta ini kita semua berproses hingga akhirnya kita kembali kepada Sang Pencipta kita. Kau mulai paham Arka? Kuot ya yang, sedikit sih, tapi apa hubungannya aku ingin belajar kesaktian dan dipukuli oleh temanku, apakah aku tidak boleh seperti mereka? Kuot mereka ya mereka, kau adalah kau Arka, kau mungkin tidak bisa menjadi mereka tapi kau bisa lebih dari mereka. Kuot ya yang, tapi aku bosan, Paman Barjo hanya mengajariku meditasi saja, aku tak merasakan adanya kemajuan yang berarti yang. Memang sepertinya aku ditakdirkan menjadi lelaki yang bodoh. Kuot, sahut Arka mulai menangis. Kuot Arka cucuku, kau tidak bodoh. Kau tidak lemah, hanya saja kau belum memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tanda seru. Kuot teruslah berlatih dengan pamanmu, karena mendiang ayahmu mempercayakan Paman Barjo untuk merawat dan melatihmu. Kuot, kau tak perlu jadi hebat atau pintar, yang perlu kau lakukan adalah sekarang kau hanya perlu untuk memahami semuanya hingga kau dapat menjadi burung kolibri itu. Burung yang sama tapi berbeda kemampuan karena ia memahami apa yang ditakdirkan Tuhan untuknya. Kuot Arka terdiam beberapa saat dan merenungi semua apa yang dikatakan Eyang Saka terhadapnya. Eyang Saka dan Paman Barjo hanya tersenyum kecil melihat wajah lucu Arka. Star Arka mulai tumbuh besar dan kini ia mulai berusia 17 tahun, ia sedang duduk bermeditasi di atas batu besar. Paman Barjo selalu mengajarinya agar ia bisa merasakan energi alam semesta dan menariknya lewat kedua tangannya dan menyerap hingga di bawah pusar. Dan selama itu ia harus lakukan terus-menerus hingga terasa sebuah bola energi yang berputar cepat di bawah pusarnya. Ya akhirnya Arka dapat merasakan putaran energi itu dan semakin berputar cepat dan membesar. Tubuh Arka semakin panas dan mengeluarkan keringat dan belar batu yang diduduki Arka hancur berantakan dan Arka jatuh pingsan tak sadarkan diri. Arka terbangun setelah beberapa jam ia tak sadarkan diri dan ia mencoba mengingat apa yang telah terjadi. Kuot, astaga, aku berhasil merasakan pusaran energi itu. Kuot Arka berteriak senang dan segera berlari menuju rumahnya. Kuot, Paman Barjo. Kuot teriak Arka penuh semangat. Kuot, ada apa Arka? Kenapa kau berlari berteriak teriak seperti itu? Kuot, Paman dengar, aku berhasil merasakan pusaran energi itu. Kuot, bagus Arka, akhirnya kau telah menguasai tahap pertama itu. Kuot, apa? Bertahun-tahun aku bermeditasi hanya baru sampai tahap pertama itu Paman. Kuot, sabar Arka, ingat kata Eyang Saka. Kuot, iya baiklah Paman Barjo, tampaknya aku harus lebih bersabar lagi. Kuot, sahut Arka sedikit kecewa karena ternyata itu hanyalah baru tahap awal saja. Malamnya Paman Barjo duduk berhadapan dengan Arka yang masih menunggu apa yang dikatakan Paman Barjo berikutnya. Kuot Arka, apa yang Paman sampaikan selama ini adalah kehendak dari mendiang ayahmu. Dan sekarang saatnya kau belajar sendiri dari kitab ilmu tenaga dalam dan semuanya yang mendiang ayahmu titipkan padaku dulu. Kuot Paman Barjo memberikan 2 buah buku dan Arka menerimanya dengan penuh pertanyaan. Kuot, oh ya, ada 1 buku lagi yang dititipkan mendiang ibumu kepadaku dan sekarang saatnya lah kau harus menerimanya. Kuot kembali Paman Barjo menyerahkan 1 buku khusus untuk Arka. Kuot dulu, eyang dari ibumu itu adalah seorang ahli pengobatan dan racun dan ibumu mewarisi ilmu itu. Kemudian ibumu menuliskan lagi semua yang ia ketahui dalam buku tersebut dan menitipkan padaku untuk diberikan padamu ketika kau sudah dewasa kelak dan sekarang saatnya lah kau harus menerimanya. Kuot. Akhirnya Arka membawa ketiga buku tersebut dan membukanya perlahan. Buku pertama yang ia baca adalah buku dari ayahnya yang mengajarkan beberapa ilmu tenaga dalam padanya. Memang pada awal buku tersebut yang beliau tulis adalah ia harus bisa merasakan energi pusaran itu, jika tidak ia tak dapat mempelajari isi kitab tersebut.
Star berhari das hari Arka bermeditasi di sungai yang merendam hingga sebatas dadanya. Aliran sungai yang cukup deras dan dingin tak membuatnya menghentikan meditasinya. Semenjak ia berhasil merasakan energi di bawah pusar tersebut, ia menjadi lebih fokus dalam berlatih. Sungguh aneh, aliran sungai yang melewati tubuh Arka tersebut berubah menjadi hangat dan cenderung panas. Tiba tubuh Arka terasa sangat ringan dan ringan sekali hingga tahu ia sudah berada di atas permukaan air sungai tersebut yang mengalir dengan sangat derasnya. Walaupun mengalir deras tapi tubuh Arka tak terbawa arus tersebut, bahkan kini Arka membuka matanya dan berdiri menapak atas permukaan air sungai itu dengan sempurna. Hiaat, Arka melompat dengan sangat tinggi, bersalto berkali kali di udara dan menapak kembali di atas permukaan air sungai tersebut, lalu hap-hap, blar. Arka menjejakkan kedua kakinya di atas permukaan air tersebut dan kembali melompat, lalu terjadi ledakan dahsyat. Air sungai itu bermunculan ke sana kemari akibat ledakan hebat tersebut. Kruk, Arka baru teringat jika sudah hampir 3 hari ia belum makan, pantas saja perutnya minta diisi. Dengan cepat Arka berlari dengan menggunakan ilmu meringankan tubuhnya yang hampir sempurna menuju rumah, dan ketika sampai di depan rumahnya tiba sering sebuah serangan mendadak hampir saja menebas lehernya. Segera Arka bergulingan merunduk menghindari serangan yang sangat mendadak itu, dan segera ia memelantingkan tubuhnya ke belakang lalu bersalto 2 kali dan berhadapan dengan si penyerang yang memakai cadar hitam. "Kuot, hei, siapa kau? Kenapa hendak menyerangku, Kuot?" tanya Arka penasaran. Belum saja si penyerang itu menjawab, tiba serangan dari pedang si penyerang mulai berkelebat hendak menghabisi Arka. Dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh yang sangat cepat itu, Arka berusaha mengelak dengan membantingkan tubuhnya ke arah kanan lalu menjejakkan kakinya dan melompat ke atas lalu bersalto 2 kali, tapi serangan itu tak berhenti begitu saja. Serangan pedang tersebut juga tak kalah cepat dan Arka terus memutar tubuhnya ke bawah dan dengan cepat menghantamkan pukulan ke arah perut si penyerang dengan cepat, dan tubuh si penyerang terjatuh bergulingan ke tanah dan belum sempat Arka hendak memberikan serangan balasan, tiba si penyerang itu membuka cadarnya dan astaga, tampak wajah Paman Barjo tersenyum puas menatap Arka sembari mengatur pernafasannya yang terlihat ngos-ngosan. "Kuot, Paman, kenapa hendak menyerangku, Kuot? Kuot, Paman hanya ingin menjajal sampai di mana kemampuanmu, Arka, dan ternyata kau hebat seperti ayahmu, bahkan Paman lihat kau sangat luar biasa, Kuot." Segera Arka bersimpuh berlutut memberi hormat kepada Paman Barjo dan Eyang Saka yang tengah berdiri di hadapan Arka. "Kuot, terima kasih Paman dan Eyang yang telah membimbingku sampai seperti ini, Kuot." "Kuot, tidak Arka, kau yang telah berhasil menguasai kitab pemberian ayahmu itu sendiri, Kuot." "Kuot, tidak Eyang, tanpa nasihat dari Eyang dan Paman Barjo, Arka tak mungkin mampu menguasainya sendiri, Kuot." "Kuot, Arka cucuku, ayah dan ibumu pasti bangga jika melihatmu sekarang, Kuot." "Kuot, semoga saja Eyang, sekali lagi terima kasih atas semuanya, Kuot." "Kolen, ya sudahlah Arka, sekarang tibalah saatnya kami menceritakan semua perihal mengenai ayah, ibumu dan kami semua. Ayo masuk ke dalam biar lebih enak menceritakannya, Kuot." Arka kebingungan sendiri apa yang telah dibicarakan Eyang Saka itu, dan Arka menuruti apa kata Eyang Saka itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun dengan penuh penasaran. Akhirnya Eyang Saka menceritakan perihal dirinya yang dulu adalah seorang raja dan perihal kenapa bisa sampai di sini. Ibu Arka yang meninggal karena terlalu kehilangan suaminya itu pun akhirnya diceritakan secara lengkap oleh Eyang Saka. "Kuot, begitulah Arka, semua ini adalah takdir yang harus kita jalani semua, Kuot." "Kuot, lalu apa yang harus Arka perbuat, Eyang?" Maaf Paduka, Kuot." "Kuot, sudahlah panggil saja aku Eyangmu dan kau sudah kuanggap cucuku sendiri, Kuot." "Kuot, iya maaf Eyang." "Kuot, ya Arka, sudah saatnya kau turun gunung dan mengikuti takdirmu sendiri. Berpijaklah pada kebenaran dan bantu orang yang membutuhkan bantuanmu, Kuot." "Ya Eyang, lalu apakah pantas aku untuk membalas dendam atas kematian ayahku itu, Kuot?" "Kuot, tidak Arka, jangan turuti nafsu amarahmu, kau kuizinkan menuju ke kerajaan Dwiwarna hanya untuk membantu rakyat di sana. Bantu mereka, dan jika Seng penguasa memang masih bertindak di luar kewajaran, nasihati dan beri peringatan terlebih dahulu. Jika masih saja seperti itu maka silahkan lakukan yang seharusnya kau lakukan, Kuot." "Kuot, baik Eyang 4. Kuot, hei mau kemana kau Arka?" "Kuot, aku lapar Yang, aku mau makan dulu, Kuot." "Kuot, ya Arka, makanlah dulu lalu segeralah pergi, Kuot." "Kuot, baik Eyang. Kuot, oh ya, tunjukkan lencana raja ini jika mereka masih meragukannya, Kuot." "Kuot, apakah Eyang tak ingin kembali ke kerajaan dan hidup enak di sana, Kuot?" "Kuot, tidak Arka, Eyang merasa di sini jauh lebih nyaman dan damai, mungkin suatu saat aku akan mengunjungi ke sana tapi tidak untuk tinggal di sana, Kuot." "Kuot, baik Eyang," tanda seru Kuot. Star. Arka berjalan santai menuruni gunung dan sekali melihat ke belakang, ia masih saja belum bisa meninggalkan jauh Paman dan Eyangnya itu. Keluarga satu-satunya yang tersisa yang mengasuhnya sejak ia masih kecil. Perpisahan memang menyakitkan, tapi ia agak merasa lega karena di sana masih ada Paman Barjo yang sangat setia menjaga Eyang Saka. Tanpa terasa air matanya mulai menetes tapi segera ia hapus air mata itu. Apa jadinya jika Paman Barjo mengetahuinya menangis, pasti ia akan membentakku habis-habisan.
Segera ia percepat jalannya dan Wusha mulai melesat dengan cepat seperti sebuah sinar yang sangat cepat. Kuot tolong kuot. Tiba Arka menghentikan langkahnya karena mendengar suara teriakan yang sangat mengenaskan. Dari kejauhan asap mulai mengepul tebal dan kobaran api di mana tampak orang sibuk berlarian menyelamatkan diri. Tampak 3 orang berjambang tebal dan memakai baju berbulu macan tertawa menyeringai melihat keadaan tersebut. Salah seorang yang berbaju kulit macan itu menyeruak keluar lalu melompat bersalto 3 kali ke depan dan ia mencengkeram seorang wanita muda yang tengah panik lalu menotok agar tidak dapat bergerak lalu mengangkat tubuh gadis tersebut dengan sangat ringan ke pundak kanannya. Kuot, ini bagianku, tampaknya kau sangat manis dan masih perawan ya, hahaha kuot, sahut si penjahat berpakaian kulit macan tersebut dengan penuh nafsu. Arka segera akan berkelebat menolong gadis tersebut tapi tiba berkelebat 3 bayangan yang membawa trisula di tangan kanannya. Kuot, begundal busuk, hentikan perbuatan busukmu itu kuot. Kuot, hohoho, ternyata ada pendekar kesiangan di sini, hahaha kuot. Kuot, tutup mulutmu macan ompong, terimalah ini hiaat kuot. Salah satu pemuda berpakaian hitam dengan lambang trisula di dada kanannya segera menyerang Seng penjahat berpakaian kulit macan itu dengan cepat. Terang. Trisula itu mulai berdenting hebat ketika pedang milik Seng penjahat berpakaian kulit macan itu menyerang juga tanpa meletakkan gadis yang tengah berada di pundaknya. Arka terdiam sembari mengamati pertarungan seru tersebut. Hiat Seng pemuda bertrisula tersebut segera melentingkan tubuhnya ke atas lalu membalikan tubuhnya ke atas sehingga kakinya kini berada di atas dan kedua tangannya berada di bawah lalu meluncur dengan cepatnya dengan menggunakan tenaga dalam penuh yang disalurkan ke trisulanya tersebut lalu menghujam Seng penjahat berkulit macan tersebut yang hanya cengar-cengir melihat serangan yang sangat cepat di mana hampir mengenai kepalanya lalu dengan cepat ia memiringkan kepalanya ke kiri lalu srek. Trisula itu menancap pada pedang milik penjahat berpakaian kulit macan tersebut. Keduanya saling mengerahkan tenaga dalamnya dan tampak pedang dan trisula yang menempel itu berwarna kemerah-merahan seperti terbakar dan blar. Seng pemuda berbaju hitam tersebut terpental sejauh 3 tombak lalu bergulingan. Argo Seng pemuda itu mengeluh kesakitan karena tangan kanannya hangus hingga setelapak tangannya. Si penjahat berbaju kulit macan tersebut hanya berdiri santai sembari memanggul gadis yang telah ditotoknya seraya tersenyum mengejek. Kuot, hahaha anak bau kencur, baru keluar dari gua pertapaan saja sudah mau mencari mati denganku. Sini bocah biar ku kuliti kau dan ku serahkan kepada si tua trisula gila itu, hahaha kuot. Kuot, berdebah kau, terimalah hadiah ini hiaat kuot. Serentak kedua teman Seng pemuda itu segera menyerang secara bersamaan dan tanpa bergerak sedikit pun si penjahat berbaju kulit macan itu hanya tersenyum mengejek. Kedua orang berbaju hitam itu segera berkelebat bersamaan dan membentuk sebuah formasi penyerangan. Keduanya berputar secara cepat seperti membuat putaran dengan lingkaran yang bergerigi tajam dengan terus memegang trisula yang memiliki tenaga dalam penuh. Wus, blar, Seng penjahat berbaju kulit macan itu mengeluarkan pukulan jarak jauh yang sangat mematikan. Hawa panas menyeruak ke arah kedua orang berbaju hitam itu yang dengan cepat menghampiri hendak menyerang ke arah Seng penjahat berbaju kulit macan itu dengan formasi yang sangat mengerikan dan cepat tapi seketika buyar karena pukulan jarak jauh si penjahat berbaju kulit macan itu yang juga lebih mematikan. Arg kedua orang itu terpelanting berjatuhan tak karuhan. Satu orang mengaduh kesakitan sembari memegangi tangan kanannya yang terluka parah dan satunya lagi jatuh tak sadarkan diri dengan kedua rusuk tulang patah. Kuot, hahaha dasar anak bau kencur, baru bisa memainkan garpu saja kau sudah belagak sok mau jadi pahlawan. Sekarang terimalah seranganku ini dan selamat tinggal bocah tengik kuot, sahut penjahat berbaju kulit macan itu yang tak lain dijuluki si Cakar Setan. Wus, hawa panas mulai menyeruak di sekitar tangan kanan si Cakar Setan dan wus, sebuah hembusan angin panas yang bercampur dengan api berkelebat begitu kencang menuju kedua orang berbaju hitam yang sudah tak sanggup lagi bangkit dari tanah dan hanya melihat pasrah terhadap serangan itu dan tiba blar. Sebuah kerikil datang memapaki serangan dahsyat itu dan meledak seketika membuyarkan serangan maut tersebut. Kuot, kurang ajar, siapa yang telah menahan seranganku itu? Kuot, tiba dengan santainya Arka melompat dari cabang pohon yang berada di depan si Cakar Setan tersebut. Kuot, wah, apakah kalian sedang berpesta pora? Mau kemanakan kau gadis itu siluman harimau? Kuot, brengsek, kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa? Kuot, aku tak perlu tahu karena siluman bejat macam kau tak perlu menyebutkan nama di sini. Kuot, berdebah kau bocah kunyuk, terimalah salam kematianmu ini. Kuot. Segera si Cakar Setan mengeluarkan pukulan jarak jauh lagi. Kali ini si Cakar Setan tak main lagi, ia tahu sekarang yang berhadapan dengannya bukan seperti ketiga orang berbaju hitam itu, tapi seorang anak muda yang memiliki kepandaian ilmu tenaga dalam yang tinggi juga. Terbukti tadi hanya dengan lemparan satu batu kerikil saja ia dapat menghambat serangan maut milik si Cakar Setan tersebut. Untuk kali ini si Cakar Setan tidak main segera pukulan jarak jauh yang mematikan itu ia pergunakan lagi dan kali ini ia gunakan hampir keseluruhan tenaga dalamnya agar cepat menyelesaikan pertarungan tersebut dan membawa gadis yang ia sedang panggul tersebut. Arka tampak tak bergerak dari kedudukannya itu dan terkesan santai menghadapi serangan yang dahsyat tersebut dan ketika hampir berjarak satu jengkal lagi Arka hanya berkacak pinggang sembari memejamkan matanya saja.
Syuup serangan pukulan api neraka milik si cakar setan itu tiba menyusut dengan cepat dan menghilang lalu cuy seperti dengan gaya meludah tiba pukulan api dari neraka milik si cakar setan berbalik arah menuju si pemiliknya. Dengan cepat, si cakar setan segera melompat ke atas lalu bersalto 2 kali ke belakang dan belar serangan tersebut mengenai gubuk kecil yang berada di belakang si cakar setan dan meledak seketika. Cakar setan segera meletakkan gadis yang ditotoknya tadi dan kali ini mulai memasang kuda dasah kuda dan bersiap bertarung secara serius karena mengetahui lawannya bukan pendekar biasa yang ia sering hadapi. Kuot, terangkan siapa namamu bocah, agar aku bisa mengirim mayatmu ke kedua orang tuamu. Kuot, sudah kubilang, kau dan aku tak perlu saling berkenalan karena sebentar lagi kau juga akan jadi bangkai yang akan membusuk di sini. Hahaha. Kuot, sahut Arka sekenanya. Jujur saja, baru kali ini ia berkata sekasar itu, tapi melihat kebiadaban si cakar setan nampaknya amarahnya mulai tak terbendung lagi, apalagi ia melihat banyak orang orang yang tak berdosa bergelimpangan mati di hadapannya. Hiaat, segera si cakar setan mengeluarkan pukulan jarak jauhnya lagi tapi kali ini ia segera merentangkan kedua tangannya ke depan seraya mencengkeramkan kedua tangannya dengan kukunya yang mulai menghitam dan berbau busuk. Ia tahu mungkin pukulan jarak jauhnya akan ditepis dengan mudah tapi serangan berikutnya tak akan dielakkan lagi, pastilah racun yang menempel pada kukunya tersebut akan menjalar pada tubuh lawannya tersebut dan mati secara mengenaskan. Tapi ia juga bersiap melakukan tendangan jika si lawan berusaha menghindar dengan melompat ke atas. Ini adalah serangan bertubi tubi yang dahsyat yang ia harus lakukan untuk mempercepat pertarungan ini. Arka yang melihat serangan lawannya itu hanya menarik kaki kanannya ke belakang dan ia menarik tangan kanannya ke pinggang sebelah kanan dan sebuah sinar berwarna biru menyelimuti pergelangan tangannya yang sudah mengepal lalu hiaat. Wus! Sinar biru tersebut segera melesat ke depan dengan cepat dan belar ledakan dahsyat terjadi lagi dan di luar perhitungan si cakar setan tersebut yang tengah melesat juga di belakang ledakan itu dan sudah kepalang tanggung serangannya tak dapat dihentikan seketika karena terlalu cepat sehingga ia mau tidak mau menembus ke arah ledakan itu dan mengaduh kesakitan karena cakarnya ikut terbakar lalu Arka dengan cepat berlari ke depan dan Wutia melakukan tendangan sabit sembari melompat ke atas. Lalu bersalto 2 kali mundur ke belakang. Arga, si cakar setan yang belum siap menerima serangan itu terpental ke samping dengan tubuh yang berputar dasah putar cukup kencang dan ia terjatuh dengan kepalanya yang pecah di bagian atasnya. Arka menghela nafas panjang sembari menggelengkan kepalanya. Ini pertama kalinya ia harus membunuh lawannya yang memaksanya harus berbuat seperti itu karena tak ada pilihan lagi. Ketika Arka menengok ke samping, tampak beberapa orang yang berpakaian kulit macan tersebut berlarian dan melompat menjauh melarikan diri karena melihat Seng ketuanya kalah telak. Arka segera berjalan merunduk melepaskan totokan pada gadis itu yang kemudian berlari menuju ke rumahnya sembari mengucapkan terima kasih padanya. Kemudian ia segera menghampiri ketiga orang yang berpakaian hitam itu yang sedang mengeluh kesakitan. Kuot, Banu, kau masih ingat padaku? Kuot, Arka, benarkah itu kau? Terima kasih kau telah menyelamatkan kami. Kuot, sudah Banu, terima kasihnya nanti saja, sini biar kulihat lukamu dulu. Kuot. Arka segera mengamati luka yang tengah diderita Banu lalu memegang pergelangan tangan Banu dan memijat secara perlahan. Darah hitam yang mengental keluar dari ujung kuku dari tangan Banu yang tengah terluka dan menghitam itu. Secara berangsur hangsur warna hitam yang ada di tangan itu menghilang dan tampak Banu merasakan sakitnya mulai berkurang dan menghilang secara perlahan lahan. Kuot, terima kasih Arka, syukurlah tanganku sudah sembuh. Kuot. Lalu Arka beranjak ke orang yang berbaju hitam lainnya dan berusaha mengobati luka mereka dan lelaki yang tak sadarkan diri itu juga terbangun dan Arka segera memapahnya menuju bawah pohon yang cukup rindang. Banu yang melihat teman yang dulunya sewaktu masih kecil ia olok das holok ternyata menjadi sosok lelaki yang hebat itu hanya tertegun memandang takjub ke arah Arka. Kuot, terima kasih sekali lagi Arka, kau hebat, dari mana kau dapat melakukan semua ini? Kuot, tanya Banu penasaran. Kuot, apa maksudmu semua ini? Kuot, tanya Arka sembari menggali lubang dengan kedua tangannya dengan cepat tanpa cangkul atau sejenisnya untuk menguburkan jenazah penduduk yang bergelimpangan itu. Kuot, maksudku, setahuku dulu kau tidak berbakat dalam ilmu silat dan kini kau bisa memilikinya bahkan ilmu pengobatan juga. Kuot, ya, itu berkat arahan Eyang dan pamanku itu. Banu. Kuot, Banu hanya mengangguk tersenyum bangga. Akhirnya mereka bekerja sama merapikan gubuk yang telah dihancurkan oleh para penjahat itu dan memberikan semangat kepada para penduduk yang masih tersisa agar kembali beraktivitas seperti biasanya. Matahari tampak malu menunjukkan sinarnya di ujung timur dan tampak langit mulai kemerah merahan tanda pagi sudah menjelang. Arka segera berpamitan kepada semuanya dan segera melangkah pelan menuruni pegunungan. Kuot, terima kasih Arka, aku sangat berterima kasih padamu dan maafkan aku yang dulu sering mengolok das holokmu. Kuot, sudahlah Banu, kau tak perlu berterima kasih terus, sudahlah itu kan masa kecil kita dan lupakan saja semua itu, tolong jaga penduduk di sini serta Eyang dan pamanku di sana ya. Kuot, itu pasti Arka, selamat jalan semoga tugasmu cepat selesai dan kau dapat kembali ke sini lagi. Kuot.
Arka hanya tersenyum dan langsung berjalan menuruni kembali pegunungan itu menyeruak ke arah semak dasah semak dan tumbuhan liar lalu menghilang. Banu dan teman dasah temannya serta beberapa penduduk di sana hanya memandang dari kejauhan dan mendoakan agar Arka dapat menunaikan tugasnya sampai selesai dan kembali dengan selamat. Tamat.